Mengapa Yesus tidak berdoa di rumah lote? Yohanes pasal 14 sampai dengan 17. Yesus cukup lama di rumah lote itu mengajar murid-muridnya. Tapi mengapa Yesus harus berdoa di Getsemani dan ditangkap di Getsemani? Apa hubungan penderitaan Yesus dengan Getsemani? Karena rupanya Yesus harus masuk ke Getsemani. Dari sekian banyak penderitaan Yesus, penderitaan yang paling berat adalah di Getsemani dan di kayu salib. Tapi saya beritahu begini bahwa mengapa Yesus berdoa sampai 3 kali? Apakah dia takut disalib? Tidak. Apakah Yesus takut dia dicambuk sampai mengeluarkan daging yang terkelupas dan darah habis 3 liter lebih? Yesus tidak takut. Apakah Yesus takut mati? Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus takut mati. Apa Yesus takutkan sampai dia berdoa 3 kali di Getsemani? Yaitu berpisah dengan Bapaknya. Seumur hidup di bumi, bahkan di kekekalan masa lalu, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan pada mulanya dalam firman, itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 2 dikatakan bahwa dia selalu bersama-sama dengan Allah. Dan sekarang di kayu salib dia tergantung dan ditinggalkan oleh Bapa. Jadi saya kalau ada pendeta yang berkata atau Allah Bapa, dia berkata begini tentang Allah Bapa. Bapa terpaksa memberikan anaknya, itu salah total karena Bapa tidak pernah terpaksa. Dan Yesus terpaksa disalibkan, tidak pernah terpaksa. Kalau begitu, mengapa harus ada ayat yang cukup panjang? Dibutuhkan 11 ayat untuk membahas tentang penderitaan pergumulan Yesus di Getsemani. Apa artinya Getsemani? Mungkin membaca kitab belum terlalu kita memahami penderitaan Yesus, tapi mari coba kita lihat dalam video ini. Ada suaranya? Saudara, bahwa Getsemani adalah rancangan Tuhan. Rancangan supaya Yesus masuk dan harus masuk di Getsemani. Mengapa Yesus tidak berdoa di rumah lote, tapi harus di Getsemani? Kalau taman Getsemani hilang, maka ada satu cerita yang hilang. Bukan hanya cerita tentang Getsemani, tapi ada makna yang besar dari Getsemani ini. Getsemani adalah sebuah taman yang ada di lereng Bukit Zaitun. Bukit Zaitun dipenuhi dengan tanaman pohon-pohon zaitun. Dan Getsemani itu penuh dengan katanya, karena saya belum pernah ke sana, dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun. Rupanya Getsemani adalah tempat kesukaan Yesus berdoa sampai menghafal tempat itu, dan itu kesukaan untuk berdoa. Di mana tempat kesukaan kita berdoa? Ada tempat khusus atau membutuhkan orang untuk menyampaikan doa-doa kita supaya dijawab? Getsemani berasal dari kata
olive oil. Mesin penekan, mesin penggiling minyak zaitun. Sudah bisa menemukan mengapa Yesus harus berdoa di Getsemani? Dan ini bukan kebetulan Yesus berdoa, karena Getsemani itu artinya mesin penggiling minyak zaitun, buah zaitun. Buah zaitun kecil, dan waktu kita mengambil buah zaitun, kita pukul dengan batu, itu keras. Buah itu keras, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kulit, yang kedua daging, yang ketiga biji. Ketiga-tiganya itu berguna. Dan waktu buah diambil, dipukul satu, tidak akan keluar minyak. Buah zaitun mengeluarkan minyak yang terbagus. Dan katanya bahwa pohon zaitun adalah pohon yang kuat. Karena itu pohon zaitun membutuhkan waktu yang lama untuk dewasa. Dibutuhkan sekitar 30 tahun baru dia dewasa. Dan akar pohon zaitun begitu kuat, sekalipun di bawah batu-batu, maka akarnya bisa menembus batu-batu sampai mencapai unsur hara atau makanan dengan hara. Mungkin itu juga yang membuat buah-buahnya menjadi keras. Dan pada waktu diolah, tidak cukup untuk dipukul satu dengan tangan kita, jari kita. Kita tidak mampu untuk memecahkan. Jadi dibutuhkan batu untuk memukul, tapi kalau dipukul maka tidak mengeluarkan minyak. Kalau kita buka kupas, tidak mengeluarkan minyak, tidak ada minyak keluar. Sehingga dibutuhkan ada batu yang besar untuk menekan, memeras, menggiling buah zaitun yang keras itu sehingga menghasilkan minyak zaitun. Ini salah satu contoh dari pabrik atau mesin tradisional yang terdiri dari, yang pertama itu adalah ini batu kilangan. Batu kilangan ini beratnya sekitar 200 kilo lebih. Jadi 100 lebih 200 kilo. Tapi ada lagi batu kilangan sekitar 25 atau 30 kilo. Ini terbesar. Biasanya satu. Jadi ada satu batu kilangan. Jadi ini adalah batu besar. Batu besar ini sudah dipahat, dilubangi di sini. Lalu kemudian ada tiang penyangga dari batu giling ini. Tiang penyangga, ada kayu atau batu penyangga. Lalu batu giling tadi yang di sini akan dimasukkan kayu. Seperti ini kayunya. Dimasukkan kayu di sini dan biasanya diputar oleh manusia. Diputar kelilingi pabriknya ini. Diputar. Kalau bukan oleh manusia, binatang pun bisa. Untuk menghancurkan semua buah-buah keras dari pohon zaitun tadi, sehingga mengeluarkan minyak yang berkualitas. Saudara bisa menangkap cerita ini? Untuk menghasilkan minyak berkualitas dibutuhkan tekanan yang keras, berkali-kali tekanan yang keras supaya menghasilkan minyak. Dan itu hubungannya. Mengapa Yesus harus di Getsemani untuk menggambarkan apa itu Getsemani yang sebenarnya? Selama ini hanya buah zaitun yang ada di Getsemani diolah, ditekan sedemikian rupa. Tapi sekarang Yesus di Getsemani diolah, ditekan, diperas, dipaksa sampai mengeluarkan minyak. Bahasa saya dipaksa. Yesus
kedua, ketiga. Kemungkinan 1 jam ini adalah 3 kali berdoa. Dan dibutuhkan sebanyak 3 kali berdoa. Bukankah dia Tuhan? Dia tidak perlu berdoa, apalagi berdoa sampai 3 kali. Tapi dia membutuhkan waktu berdoa dan bergumul sampai berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan dia ada di Getsemani. Dibutuhkan batu keras untuk menghancurkan buah zaitun supaya menghasilkan minyak yang berkualitas. Saudara-saudara, dibutuhkan penderitaan dalam hidup kita supaya mengeluarkan yang berkualitas. Kenyamanan tidak banyak membantu kita. Amin. Semua tercukupi, semua terlengkapi, tidak banyak membantu iman kita. Tapi orang-orang yang diizinkan Tuhan masuk dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, keluar idenya, keluar pengharapannya, keluar kasihnya. Dalam penderitaanlah kasih dibuktikan. Kalau semua aman, kasih itu belum terbukti. Kasih kita di STI terbukti kalau semua mencukupi makanan ini. Tapi kita tidak berdoa supaya suatu hari kita terjadi kelaparan dan kita tidak makan. Tidak. Saudara percaya, saya pernah sebagai mahasiswa, saya pernah tidak makan 2 hari. Tidak apa-apa lengkap. Di pelayanan saya tidak pernah, saya 2 hari tidak makan. Siapa yang peduli? Mahasiswa yang tinggal di gereja sendiri. Bagaimana supaya saya kenyang? Saya minum air pagi, siang, malam. Waktu ibadah itu kedengaran peternakan di sini. Dan supaya tidak kedengaran, saya harus melipatnya supaya tidak bunyi angin itu. Dulu pertama kali saya tiba di sini, itu keluar dari hutan Mamuju, ini besar. Pak Wi mungkin masih ingat saya, hitam ya waktu itu, dengan membawa koper besar. Dan saya belum pernah puasa, doa puasa belum pernah seumur hidupnya. Saya datang ke sini, pertama kali saya puasa, tidak diajak STI karena tinggal sendiri. Diberi satu rumah dan tinggal di sana. Pamannya Pak Gusti kasih saya rumah, tinggal di sana selama 1 bulan seorang diri. Supaya saya hemat, uang saya terbatas dan saya makan hanya sekali. Seumur hidup makan sekali. Tapi pernah tidak makan 2 hari. Dulu saudara-saudara waktu kami mahasiswa, makanya di kantin itu yang muncul di sana itu kantinnya dulu. Di sebelahnya perpustakaan kecil. Lalu kita konve namanya ya. Lalu itu piring plastik masih seperti sekarang. Mahasiswa enak sekali lemparnya. Lempar supaya cepat habis itu, kemudian lauknya kerupuk. Dan saya masih ingat sampai sekarang saya suka kerupuk itu, kerupuk jaring-jaring. Lempar satu-satu. Habis itu kasih sambal cabai dengan kecap, kasih. Kami makan daging ayam kalau datang pastor Papua, dan makannya sesekali, paling tidak 2 bulan, 3 bulan sekali makan ayam. Saya pura-pura dekat dengan teman cewek supaya saya dapat bagian daging ayam 2. Dan sebelum makan saya bercerita, ayam ini sebelum dipotong dia keseluruhan dan dia makan kotoran, ada cacing dia makan. Dan kemudian dia jijik memakannya. Saya mengambilnya ke mobil dan saya makan. Jangan ingat kisah itu. Teman
teman cewek itu sudah kembali ke surga. Dan dia baik hati setiap kali saya bilang, John sini pasti mau cerita ya. Nggak usah cerita, saya ingatkan aja. Ayam itu pernah lewat di sini. Dan kemudian dia Cici ambil sudah ayam. Saya tidak ingat. Ceritanya mungkin saya lupa kisah itu. Tapi kami dibangun untuk berdoa. Kami dibangun untuk pelayanan. Dan kami bergairah untuk pelayanan. Apakah saudara pernah mampir di Getsemani dan mengalami penderitaan? Kalau belum, saya tidak berharap. Dan saya berdoa untuk semua saudara di sini supaya mengalami penderitaan. Sebab kalau engkau belum menderita, saya belum yakin kekuatan itu keluar 100%. Belum yakin. Contoh, kalau waktu buat makanan di kubunya bulan depan belum dikerjakan. Tapi kalau dosen berkata begitu, besok itu harus dikumpul, kalau tidak, maaf saudara tidak bisa lulus. Saya yakin malam ini sampai jam 2 malam saudara akan begadang. Tadinya tidak mampu begadang, tapi karena dibuat menderita, Yesus masuk di Getsemani mengalami penderitaan, diperas sedemikian rupa dan menghasilkan kualitas yang luar biasa. Saya menjelaskan kira-kira apa manfaat dari zaitun. Semua pohon zaitun itu berguna, mulai dari akar, batang, ranting, buah, kulit, daging, biji, daun, semua berguna. Apa saja kegunaan dari zaitun? Meningkatkan kesehatan jantung, mencegah risiko kanker, mendukung kepadatan tulang, dan mengontrol kolesterol jahat. Apalagi manfaatnya, dan manfaatnya terlalu banyak. Saya mendaftarkan ada 10. Mengontrol tekanan darah, mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, mencegah pertumbuhan sel kanker, memelihara fungsi otak, menjaga berat badan, mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, cocok untuk saya, melembabkan kulit kering, menjaga kesehatan mulut, dan juga bisa untuk sabun. Itu yang masih kecil-kecil. Katanya bisa juga untuk penyubur rambut. Saya perlu dipasang. Saya usulkan ke Ibu Yanti untuk membeli minyak ini. Nah saudara-saudara, ada lagi menghasilkan minyak. Nah rupanya waktu buah zaitun itu diperas, itu 3 kali pemerasannya, 3 kali dia mengeluarkan. Minyak yang pertama berguna untuk satu hal, minyak yang kedua berguna untuk hal yang lain, minyak yang ketiga berguna untuk hal yang lain, termasuk salah satunya untuk sabun, minyak terakhir. Sekarang mari kita bahas dengan singkat. Minyak yang pertama dihasilkan itu adalah berkualitas minyak penerang untuk menerangi bait Allah. Jadi minyak ada di bait Allah itu, bukan minyak asal-asalan, bukan minyak sembarangan. Itu minyak yang dikeluarkan terpilih pertama kali itu untuk Tuhan. Beda sama jemaah. Hasil persembahan itu hasil jajan dari warung yang ada sisi-sisi ikannya dan sobek-sobek sedikit. Beda. Orang Israel sudah pernah mengalami penderitaan berkali-kali. Itu sebabnya mereka rela untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi pertama, biasanya ada imam-imam yang menyalakan lampu-lampu setiap sore sebelum jam 6 dan mematikan sebelum pagi. Itu tugas mereka. Itu sebabnya imam itu dapat perpuluhan dari saya. Kasih tahu pendetanya, yang gajinya perpuluhan, Bapak salah. Perpuluhan itu bukan untuk pendeta saja, tapi juga untuk pekerja di sana. Kasih tahu pendeta. Salah ya, itu banyak imam itu. Nanti Bapak butuh rekam, Bapak kirim. Ini kesalahan yang terjadi adalah perpuluhan hanya untuk pendeta sama istrinya.
hamba Tuhan yang kecil di sana nggak dapat hasil dari perburuan. Nah, mereka semua dapat itu, dan itu pekerjaan mereka. Mereka beri terbaik untuk Tuhan. Ya, apa tujuan dari minyak untuk lampu baik Allah ini? Tujuannya untuk menerangi supaya setiap kali umat lewat, mereka melihat baik Allah itu terang. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia menderita untuk menerangi kita supaya kita bisa mengenal Allah. Itulah tujuan dari penderitaan Yesus. Dia menghasilkan minyak dan kita bisa melihat siapa Allah sebenarnya, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Kita mengenalnya, kita mengalami perjumpaan dengan Dia, dan kita menyembah Allah yang benar. Itu maksud dari penderitaan Yesus. Tanpa penderitaan Yesus, kita tidak pernah tahu Allah itu sangat mengasihi manusia. Tanpa penderitaan Yesus, kita tidak pernah tahu. Allah mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menghentikan Tuhan mencari manusia. Cari Tuhan, kasih Tuhan, tapi Tuhannya tidak pernah membuktikan. Tuhannya berkorban untuk manusia. Di kayu salib, di Getsemani, Dia membuktikan. Itu yang pertama. Penderitaan Yesus mengajarkan kasih Allah sebenarnya dan kita mengenalnya. Tujuannya begini. Tujuannya adalah kalau kita mengenal Allah yang benar, biarlah kita juga menghasilkan minyak penerang supaya orang mengenal Yesus melalui hidup kita. Yang kedua, minyak yang kedua dihasilkan itu adalah minyak yang dipakai untuk mengurapan raja. Sebenarnya sama minyak pertama bisa untuk raja juga, tapi beberapa boleh untuk minyak yang kedua untuk raja. Minyak itu dipakai untuk pengurapan. Jadi untuk mengurapi raja, mengurapi imam, tidak sembarang minyak yang dipakai. Itu minyak spesial. Dan itu hasil keluaran pertama atau kedua. Pengurapan. Apa itu pengurapan? Pengurapan itu berbicara tentang kelayakan. Jadi kadang-kadang kita berdoa sama ya, urapi kami Tuhan. Artinya layakkan kami. Layakkan kami untuk membaca firman. Layakkan kami supaya kami bisa mendapatkan special grace hari ini. Sudah dapat keselamatan, tapi ada special grace untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan. Jadi melayakkan untuk menyembah. Maksudnya begini, melalui penderitaan Yesus, salib Yesus, Yesus melayakkan kita untuk berdiri di hadapan Allah, berdiri menyembah. Kita dibenarkan, kita dibuat kudus karena penderitaannya. Jadi Yesus sengaja dipres, ditekan supaya menghasilkan minyak dan berkualitas. Dan minyak berkualitas itu menjadi minyak urapan. Saudara-saudara, kita sudah diurapi, bukan oleh minyak. Kita diurapi oleh kematian penderitaan Yesus ketika kita percaya kepadanya, dan setiap hari kita layak untuk menyembahnya, kita layak untuk melayani, dan kita layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Maka selalu kita berkata, kami dapat mengambil hadirat. Siapa yang berani menghadap Tuhan? Siapa yang berani menghadap Raja segala raja? Mereka yang hanya diberi tanda, diberi kelayakan, tanpa kelayakan tidak bisa. Dan salib Yesus melayakkan kita. Salib Yesus adalah kesenangan Tuhan. Jadi waktu Yesus disalibkan, Allah Bapa memalingkan wajahnya karena Allah Bapa sedang menikmati persembahan. Allah Bapa sedang menikmati kematian Yesus, dan Allah Bapa puas dengan kematian Yesus. Jadi Allah Bapa tidak terpaksa memberi anak. Pelajarannya, jangan pernah terpaksa melayani. Tapi memang kadang-kadang kita harus paksa diri kita melayani kalau ini harus baca. Kenapa murid-murid harus tertidur? Jam berapa kira-kira? Kemungkinan itu jam 10. Kemungkinan paling lama. Karena gak ada TV di sana, mereka tidak nonton. Dan gak ada HP, dan mereka tidak WhatsApp waktu kita bikin sekarang. Kalau ada
Saudara-saudara, kadang-kadang itu jadi penghalang. Penghalang kita untuk melayani Tuhan karena kita kenyamanan. Oh, mereka ngantuk, mereka tertidur. Mungkin karena belum minum kopi itu aja. Makanya mereka ngantuk. Tapi salah satu penyebabnya sebenarnya mereka ngantuk karena mereka nggak punya aktivitas. Sehingga kalau mereka punya aktivitas, mereka akan saling mengingatkan dan mereka tidak saling mengingatkan. Dan Yesus membutuhkan teman untuk berbagi dan saling mendoakan. Saudara-saudara, coba saudara pikir, Yesus sendiri butuh 3 orang untuk diajak berdoa. Kita terlalu sombong untuk tidak mau berteman. Ya serang. Serius. Dan kita berkata saya tidak sombong. Kita orang sombong. Yesus butuh 3 orang, bukan 1 orang. 3 orang ini saya sudah menjelaskan kalau tidak salah tahun lalu. Mengapa 3? Karena biasanya 3 orang, 3 itu adalah sahabat yang terdekat. Dan Yesus dekat dengan 3 orang ini. Kita terlalu sombong, tidak mau berteman dan berkata masih saya sombong-sombong. Sebenarnya diri kita yang sombong. Kita buta dan kita melihat orang lain, menghakimi orang lain. Yesus butuh 3 orang. Yesus mau berbagi dengan mereka, tapi mereka tidak menyadari. Kadang-kadang kita gagal dalam hal-hal yang kecil itu, dan kita tidak mampu berdiri untuk melayani Tuhan. Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita. 3 orang ini sebenarnya bisa saling menguatkan. Kira-kira mana yang lebih capek, Yesus atau 3 murid? Oh, apalagi yang 8 murid di sana sudah tidak dihitung lagi. Karena nggak ada kegiatan dan mereka tidak saling menguatkan. Atau lebih tepatnya, kalau 3 orang ini juga ikut menderita, pasti mereka tidak tertidur. Buktikan nanti mendekati ujian, ketika semua tugas-tugas akan dikumpul, tidurnya akan berkurang. Buktikan, karena diri kita dibuat menderita. Yang ketiga, ini contoh batu kilang kan, yang lebih kecil ya. Ini lebih kecil batu kilang. Yang ketiga, minyak perasan yang ketiga menghasilkan minyak yang dipakai untuk mengobati dan juga untuk dibesarkan. Yesus sampai berdoa 3 kali. Memang gak ada makna kenapa harus 3 kali. Apa hubungannya dengan perasan minyak ini? Saya ingin menjelaskan bahwa sekali menderita menghasilkan bukan 3 hal tapi berkali-kali berkali. Tapi saya menjelaskan dari pemerasan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi melalui penderitaan Yesus dengan minyak membuat orang untuk sehat. Tidak sembarang minyak juga. Tidak sembarang minyak urapan, tidak sembarang minyak untuk dioleskan. Memang ada minyak-minyak tertentu yang dipakai untuk mengoleskan orang pada bagian yang sakit. Dioleskan di bisunya sakit, dioleskan di mata, matanya hilang. Mata sakit matanya hilang, bukan matanya lagi. Penderitaan Yesus, salib Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia sudah menyembuhkan kita. Makanya Dia berdoa di Getsemani, penderitaannya menyembuhkan kita. Bukan dengan luka-luka. Saya pernah mengatakan bahwa semua luka-luka dalam tubuh Yesus menggambarkan semua luka kita. Bukan dengan luka penyakit, sakit kepala, tapi semua luka-luka, termasuk juga luka hati, kemarahan. Mengapa kemudian lambung Yesus ditikam? Kanan atau kiri? Lambungnya kiri atau kanan ditikam? Yang kita enggak ada. Tapi pasti kiri. Pasti kiri. Karena untuk membunuh seseorang, ucapkan pada bagian kiri. Orang Toraja itu ahli untuk membunuh babi. Pasti babinya ditusuk di situ. Nah, kenapa harus di kiri? Karena di kiri ini ada aliran perpaduan darah dengan air. Sehingga waktu keluar itu adalah darah dan air. Untuk membuktikan Yesus mati
maka di sini yang ditikam, bukan di sini. Di sini juga ada yang dekat dengan jantung. Jadi orang sakit jantung, orang yang gampang marah, gampang tersinggung, sakit hati, susah mengampuni, sebenarnya sudah diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita dan kita bisa sembuh. Tapi kita yang memilih untuk tidak sakit kepala dan masih mengingat perkataan orang, masih mengingat perlakuan orang. Tuhan sudah menyembuhkan kita, tapi kita masih mengingat semua perkataan dan semua tingkah lakunya dan semua apa yang dilakukan untuk kita. Kita masih mengingat pada Yesus sudah menyembuhkan kita melalui penderitaan. Karena itu saudara, waktu kita mengalami penderitaan, ingatlah ini, Tuhan sedang memerasa untuk mengeluarkan minyak yang berkualitas. Amin. Saya tidak tahu apa boleh direkam ini, tapi Bapak, saya masih ada waktu bimbingan 1,5 bulan disertasi. Tapi dosen saya berkata begini, pertanyaan langsung, apakah Bapak kecewa kalau tidak ujian bulan Mei? Wah, ini pasti tanda berat. Tidak ada kata maaf, dan dosennya berkata, saya sedang merenungkan Getsemani. Saya merenungkan Getsemani dan muncul perkataan ini dengan berat hati. Tidak ada kata dengan maaf, dengan berat hati. Pak Johan tidak ikut ujian ini. Jadi tidak usah dikejar, karena pasti disertasinya tidak berkualitas. Pasti disertasinya tidak berkualitas. Jadi jangan kejar kita. Bapak tidak lulus. Langsung dosen istimanya gak ada begitu. Kira-kira dosen pembimbing saya baik atau tidak? Dan saya bilang baik. Saya belum banyak menderita. Saya harus diperas lagi. Bapak bersedia? Kecewa sedikit kecewa. Tapi saya ingin perkataan dosen yang lain. Lebih baik Bapak dibimbing lama tetapi menghasilkan yang berkualitas. Tapi dibimbing cepat dan tidak dibimbing. Banyak dosen begitu, sangat banyak. Sangat banyak. Dosen-dosen tidak membimbing. Bapak mau beri saya bab 1 sampai bab 6 dan saya akan baca semuanya, jangan bimbing. Sekarang Bapak sudah baca bab 4, balik lagi ke bab 1. Bab 1 sudah 4 kali, bukan 4 kali perubahan biasa-biasa, tapi sudah ganti semuanya. Dan saya akan masuk bab 1 untuk kelima kalinya, semua dihilangkan. Itu dosen bagi saya dosen terbaik. Dan saya siap menderita untuk dengan dia. Dia tidak menderita. Saya serius. Saya serius. Saya tidak kecewa. Dan saya siap untuk dibimbing. Bapak sabar untuk dibimbing, dan Bapak akan menemukan kegunaannya. Dan saya apalagi yang kegunaannya? Saya sudah gali apalagi Pak? Apalagi, dan saya merasa tidak berguna menggali ini. Rasanya teman saya berkata, saya menggali kuburan sendiri dan bunuh diri di situ. Kalau yang lain tidak mengerjakan dan tidak lulus, wajar. Dan saya pernah bilang dengan di hati, tapi istri bilang, kalau saya lulus, ini kasih karunia. Karena dosen saya pintar sekali. Ada 2 teman dosen yang ada. Bimbingan tanpa melulus, bimbingan tanpa membimbing mahasiswa benar-benar dalam kualitas, semua kesalahan besar. Bersiap-siap saudara kita. Harus dibimbing berkualitas. Kembali lagi ke bab 1. Getsemani bersiap untuk diperas dan menghasilkan yang berkualitas. Saya menyerah. Saya siap menyerah. Dan saya saksikan kejemaah. Terima kasih untuk doanya. Tapi semua cuma berkata semangat. Saya masih semangat, tapi apalagi penemuan baru.
Penemuan baru ini adalah penafsiran lama, penafsiran baru. Itu coba digali kedua-duanya, kemudian dipertemukan. Wah, ini berat sekali bagi saya. Berat sekali. Karena penafsiran itu bicara di luar sana. Kita hanya menafsirkan, bukan metodenya. Sekarang metodenya, cari metode orang itu, kemudian di-mix dan kemudian dilawan. Yang mana kekuatannya, yang mana kelemahannya. Nah, ini berat. Karena belum ada sama sekali, belum ada yang pernah membandingkan dua metode ini. Penafsiran ratusan tahun yang lalu dengan penafsiran yang baru berumur 40 tahun ini dan belum diajarkan di STI, berumur 40 tahun ini. Ini itu tugas saya. Wah, berat sekali bagi saya. Belum ada dalam mesin cuci. Dan saya sedang diperas. Saya sedang menikmati pemerasan. Kalau saudara menderita, jangan cepat-cepat berdoa, Tuhan, anak-anak penderita. Tidak boleh terlalu keras. Sebab dalam penderitaan itu Tuhan sedang mengasah kita, mempertajam kita. Tuhan sedang membuat kita kuat supaya kita bisa menjadi. Amin. Kita berdoa.